Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana situasi kamu dengan dia untuk saat sekarang dan dalam waktu dekat ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung kita mulai ya dengan melihat bagaimana situasi teraktual kamu dengan dia ya. Seseorang yang kamu pikirkan. Ini dia. Oke, baik, di situ ada Ace of Swords. Kemudian di situ ada Nine of Wands. Kemudian di situ ada Ten of Cup. Kemudian di situ ada Five of Cup. Dan kemudian di situ ada Two of Pentacles. Wah, kamu sangat diinginkan ini kalau mari lihat. Kamu seseorang yang dia anggap menyakiti hatinya, membuat dia kecewa, membuat dia kayak ngerasa bahwa ada kesedihan di situ, ada kecemasan di situ. Namun dia tahu apabila dia meninggalkan kamu, maka itu akan menjadi sebuah kehilangan yang semakin besar bagi dirinya, gitu ya. Sekarang kan dia kan juga melihat adanya kehilangan, katakanlah keharmonisan antara kamu dengan dia, gitu ya. Atau katakanlah bahwa untuk saat ini perhatiannya kamu dia anggap tidak tertuju hanya kepada diri dia sendiri saja. Mungkin di situ kamu masih ada kehendak-kehendak bebas yang sedang kamu tunjukkan kepada dirinya, gitu ya. Barangkali mungkin juga akhirnya itu sering sekali membuat adanya argumen antara kamu dengan dia, gitu kan. Nah, tetapi dia tahu apabila dia menyerah secepat itu, ya, secepat ini kepada kamu, maka itu bisa jadi akan menjadi sebuah penyesalan bagi dirinya, kayak gitu ya. Kalau mari lihat seseorang ini tuh sedang menunjukkan tentang ketulusannya dia kepada kamu, sedang menunjukkan tentang keinginannya dia kepada dirimu, gitu ya. Keinginan yang untuk bersama dengan kamu, gitu maksudnya mari ya. Nah, jadi lagi-lagi bahwa orang ini nampaknya sudah menjadikan kamu dan hubungan kalian ini adalah target masa depannya dia. Nah, seperti itu ya. Impian-impiannya dia bagaimana tentang sebuah kehidupan yang akan dia jalani. Di situ ya masuk namanya kamu. Nah, jadi kalau bayangan-bayangannya dia itu tidak ada yang lain, gitu ya. Hanya kamu, gitu. Ya, hanya dirimu yang kemudian dia pikirkan, yang dia harapkan, yang dia maui untuk mendamping dirinya. Seseorang ini jika masih berstatus sebagai orang yang sedang PDKT-in kamu, ya, dia tidak mau tuh PDKT, hubungan kamu dengan dia hanya hubungan PDKT, hanya hubungan sebatas pendekatan-pendekatan saja. Tapi dia mau ini jelas, gitu ya. Dia mau ini masuk dalam hubungan pacaran. Nah, kalau ini sudah menjadi ya, seseorang ini sudah berstatus sebagai suaminya kamu, sebagai istrinya kamu, gitu ya. Terlepas dari apakah kamu ilfil sama dia gara-gara dia pernah melakukan kekeliruan kepada kamu ya, mengambil langkah yang salah dalam relationship kalian. Ya, terlepas dari itu semua, tetapi orang ini sebenarnya belum siap untuk berpisah dari kamu. Nah, seperti itu ya. Apalagi jika ternyata dia tidak melakukan kesalahan apapun dalam koneksi kalian ini, dalam hubungan kalian ini, gitu ya. Dia tidak melakukan sesuatu hal yang fatal, yang wajar jika kamu merasa emoh ya, merasa ada penolakan terhadap dirinya. Di situ dia tentu akan merasa bahwa atau berpikiran bahwa ya karena aku nggak melakukan kesalahan, gitu ya. Bahkan aku di sini sudah banyak melakukan atau mengusahakan hal-hal yang baik di sini. Ya, bagaimana mungkin aku secepat itu harus menyerah? Nah, kira-kiranya seperti itu. Ya, untuk beberapa mungkin kamu lagi banyak penggemar ini ya. Jangan-jangan kamu lagi banyak penggemar, apalagi kalau situasi kalian ini masih situasi pendekatan atau agak lebih tinggi sedikit, masih situasi pacaran. Ya, seperti itu ya. Jangan-jangan dia ini
kayak curiga kalau bukan hanya dia saja yang sedang menarik perhatian kamu sekarang. Bahwa bukan hanya dirinya saja yang menawarkan kebahagiaan kepadamu. Gitu ya. Bahwa ada kalau ini hubungannya pacaran, bahwa ada kemungkinan orang lain akan mencuri hatimu. Gitu ya. Nah di situ. Apalagi melihat dari sikapnya kamu. Kalau mari tangkep, ini nampaknya kamu seseorang yang gini ya, dirimu itu penting. Nah, seperti itu. Kamu tahu value dari dirimu, gitu ya. Sehingga kalau ini hubungannya PDKT, mencampakkan diri sebegitu gampangnya kepada seseorang, nah itu bukan stylenya kamu. Walaupun mungkin kamu punya keinginan yang besar gitu ya, untuk membangun sebuah relationship dengan dirinya. Tapi di situ kamu kayak kontrol dirinya kamu. Kamu nggak bisa, tanda kutip ya, terlalu murah gitu ya. Terlalu cepat untuk didapatkan. Lagi-lagi walaupun di dalam hatimu, kamu yang seneng juga sama dia. Kamu juga berharap kepada dia gitu ya, agar bisa menjadi pasangan asmaranya kamu. Tapi berlaku sebegitu terbukanya kepada dirinya, itu kamu tahan, gitu ya. Kamu di sini sedang mengendalikan dirinya kamu. Nah di sana. Jadi ada beberapa kayaknya kamu tuh nge-challenge dirinya, gitu ya. Kamu nge-challenge dia, dan challenge-nya kamu itu cukup merepotkan seseorang ini ya. Setidaknya untuk saat sekarang mari lihat, kok agaknya dia depresi juga nih, gitu ya. Apalagi kalau melihat kamu masih terbuka kepada orang lain, dia memiliki kompetitor pria atau wanita lain, gitu ya. Jadi kayak tertekan sendiri di situ dianya. Tapi walaupun dia posisi tertekan, setidaknya untuk saat ini menyerah bukanlah pilihannya dia. Belum menjadi pilihannya dia. Entar kita tarik lagi kartu berikutnya untuk melihat bagaimana situasi dalam waktu dekat ya. Hanya saja untuk hari ini, untuk saat ini, ketika kamu ngelihat video, entah kapanpun kamu menemukan video ini, karena ini energinya timeless ya. Mau kamu temukan video ini 1 tahun berikutnya, ada kemungkinan bahwa pembacaan ini masih akan resonate bagi kamu. Tidak ada sesuatu yang kebetulan ya. Semua yang datang dalam hidupnya kita, walaupun seolah-olah itu kita belum paham, ya, kita belum mengerti, tapi bisa saja yang kita temukan itu menjadi gambaran kita suatu saat nanti, seperti itu ya. Nah, jadi begitulah. Jadi kalau mari lihat bahwa kamu cukup main terkontrol dalam relationship ini. Entah apapun ini sudah judul dari relationshipnya ya. Kamu di sini cukup terkontrol. Mungkin juga kamu sedang enjoy juga ya. Kamu sedang nyaman dengan dirinya kamu. Kamu nyaman dengan pekerjaannya kamu. Kamu sudah nyaman lah dengan situasi hidup kamu yang saat sekarang ini. Mungkin ada beberapa di antara kalian ya memang lagi happy-happynya gitu ya. Pekerjaan lagi bagus ya, bisnis lagi oke. Nah seperti itu ya, rasa percaya diri kamu nampaknya sedang tinggi-tinggi sekali di sini. Dan bisa saja terlihat bahwa, dan akhirnya terlihat gitu ya, kok bisa saja. Dan akhirnya terlihat oleh dirinya kalau kamu tuh memang sulit untuk dimiliki gitu ya. Kalau dia mau memiliki kamu, dia harus punya kualitas diri yang di atas dirimu, atau minimal sama ya, minimal harus sama dengan kamu gitu. Karena kamu saja sudah bagus, sudah baik ya, sudah luar biasa merawat, menjaga dirimu, memperjuangkan dirimu dalam supaya kamu berada dalam posisi yang nyaman, tenang, damai, bahagia gitu ya. Bagaimana mungkin dia datang sebagai sampah saja dalam hidupnya kamu?
Nah, seperti itu. Jadi kayak orang ini pun bukan hanya kamu saja men-challenge dirinya, tapi dia pun sedang men-challenge dirinya. Oh, aku harus jadi orang yang lebih baik di sini untuk mewujudkan kebahagiaan bersama dengan kamu. Nggak bisa hanya modal omong doang gitu ya. Nggak bisa hanya modal gombal saja. Nggak bisa hanya modal cakep saja. Banyak hal yang harus dia lakukan kepada dirinya gitu ya. Meningkatkan kualitas dirinya, baru bisa akan ada energi yang bisa menyeimbangi kamu gitu ya. Baru bisa dia kayaknya layak sebagai pasangannya kamu. Nah, seperti itu. Kadang-kadang memang ada keputusasaan tiba-tiba datang ke seseorang ini. Waduh, kok kamu ini bikin repot sekali sih. Tapi kemudian dia kembali teringat kepada tujuan dirinya, yaitu tetap membersamai kamu gitu ya, atau dia teringat bahwa ada impiannya dia untuk bersama dengan kamu di masa depan. Ini semangat lagi nih, datang lagi power di dalam diri gitu ya, karena nggak mau sedih, tahu kalau tanpa kamu akan ada kemungkinan cerita patah hati gitu ya, menolak patah hati, menolak terluka, menolak untuk menyesal suatu saat nanti apabila hari ini dia tidak melakukan yang terbaik dalam upaya, dalam usahanya untuk membersamai kamu. Nah, seperti itu. Lelah, iya ada lelah. Gitu ya, capek, iya capek. Putus asa, iya terkadang datang. Gitu. Tapi walaupun energi nano-nano, iya sedihnya ada, iya cemasnya ada, iya resahnya ada, nano-nano di situ. Gambaran dia, aku harus dengan kamu. Nah itu ya, aku harus. Nggak boleh ini hubungan apa yang, koneksi apa yang aku jalin sama kamu hanya berakhir begitu saja. PDKT harus naik level jadi pacaran, pacaran harus naik level jadi rumah tangga kalau bisa ya, harapannya adalah untuk selama-lamanya sampai kakek nenek ya, anak cucu semua itu ya, ada keturunannya dia datang dari kamu, seperti itu. Mau menghadirkan keluarga yang bahagia dengan kamu gitu ya, tetap bertahan dalam relationship yang semakin sehat lah, seperti itu, semakin membaik lah, seperti itu ya. Nah di sana, jadi orang ini tuh clear banget dia dengan tujuannya dia terhadap kamu, clear, jelas sekali dia apa sih yang dia tuju dengan kamu, apa sih keputusannya dia dalam hidupnya ya, menyangkut urusan asmara dengan kamu, dia tahu, clear dia di situ. Dan kamu pun clear juga orangnya ya, kamu juga kayak yang nggak munafik ya, maksudnya gini, kamu tidak yang main malu-malu meong gitu ya, kamu nggak yang main gampang juga luluh kepada seseorang. Jadi bukannya wah ini ada datang ngejar aku, ya udahlah aku daripada nggak ada yang lain mendingan dengan dia lah, misalnya kayak gitu ya. Oh enggak, kamu nggak mau, oh enggak, posisinya aku masih berhak untuk memilih gitu ya. Apalagi ternyata kalau hubungan ini belum berumah tangga, belum ada komitmen ya, jadi kamu, oh aku masih bisa memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Nah lagi-lagi walaupun ada dorongan, iya sih pengen pacaran gitu ya, pengen pacaran dengan dia, tapi kamu kontrol dirinya kamu gitu. Kamu harus mengerti nih, untuk mendapatkan aku ya, kamu tidak bisa datang dengan kualitas kaleng-kaleng gitu ya. Kalau kamu mau menjadi pasanganku, nah tunjukkan siapa dirimu gitu ya. Apa-apa benefit yang mungkin bisa aku dapat dari kamu, tunjukkan. Karena aku datang ke kamu, ini ndak kosong. Ini ada isinya nih, minimal aku nih cantik nih, minimal wah aku gagah, ya, kira-kiranya gitu ya, sejelek-jeleknya atau serendah-rendahnya penilaian gitu ya. Ini maaf ya, kamu kayak jual tampang, tapi kamu mengerti, wah tampangku ini ya hasil laser 5 juta sekali laser nih gitu ya. Beli bajuku aja ini ya udah berapa nih, aku bolak-balik nge-gym nih, kesehatanku ya lahir dan batin terawat, terjaga di sini gitu ya. Jadi ya orang-orang yang berkualitas juga yang kemudian bisa mendapatkan aku gitu ya, dapat tiket untuk masuk dalam hidupku. Nah seperti itu ya, memilih yang terbaik dan antara yang terbaik. Jika hubungan ini sudah dalam pernikahan, wah kamu sedang enjoy banget gitu ya dengan hidupnya kamu untuk saat sekarang, entah itu karena bantuan dia ataupun tidak ya,
karena ada kontribusinya dia dalam hidupnya kamu atau tidak. Tapi kamu bisa menikmati hidupnya kamu untuk kondisi saat ini. Nah, di situ kamu di sini tuh kayaknya men-challenge dia ada, tetapi tidak dalam posisi egois menuntut. Gitu ya. Kamu tidak dalam egois menuntut, wah kamu mesti gini, wah gini. Kamu nggak repot untuk ngomong-ngomong seperti itu. Tapi kamu tunjukkan langsung inner beauty-nya kamu tuh keluar. Jadi itu bisa kayak mengintimidasi siapapun orang yang kamu pikirkan ini. Kamu mengintimidasi dia tanpa harus ada action ego di situ ya. Hanya nunjukin kamu merawat dirimu dengan baik dalam rumah tangga ini gitu ya. Kamu mungkin kalau kamu seorang istri, kamu masak yang enak-enak gitu ya. Kamu merawat menjaga anakmu dengan baik kayak gitu ya. Jadi pokoknya ini kayak inner beauty ya, baik laki-laki baik perempuan kamu di sini. Tapi pancaran dari dalam dirinya kamu tuh lagi keluarnya gitu. Ya, lagi memancarnya. Auramu di sini lagi bersih-bersihnya. Seperti itu ya. Mungkin pikiran kotor pun di kepala kamu tuh jarang gitu kan. Yang ada tuh yang hanya pancaran bahagia, pancaran syukur gitu ya. Nah di sana. Jadi itu yang kayak bikin pasangannya kamu ini, wah kamu ini luar biasa ya. Nggak ada ragu nih harus dengan kamu nih. Wah kamu ini sebegitu wownya ya. Pengen nih mempertahankan dengan kamu. Seperti itu. Jadi kayak kualitas luar dan dalam dirimu, inside dan outside-nya kamu ya. Itu kok lagi glowingnya. Nah seperti itu ya. Lagi glowingnya, jadi tidak heranlah kalau kamu menarik minat asmara yang cukup banyak untuk saat ini, dan salah satunya adalah dia. Ada beberapa di antara kalian memang agak sedikit nakal di situ ya. Ada sedikit nakal memang dengan sengaja ya, kamu melakukan 1-2 hal gitu ya, untuk membuat dia tergila-gila sama kamu gitu ya, untuk membuat dia tidak lengah-lengah ya terhadap hubungan kalian gitu ya. Memang sengaja kamu tuh kayak mengkorek-korek atau mengobok-obok perasaannya dia gitu kan, biar dia ini segera nempel sama kamu mungkin kayak gitu ya. Pokoknya adalah tindakannya kamu yang kamu tahu, ini pasti bikin dia agaknya kurang sedep gitu ya. Tapi sengaja kamu lakukan kayak iseng-iseng untuk bikin orang makin cinta gitu ya. Misalnya ini contoh, nggak tahu ini tiba-tiba terlintas di pikiran Mari. Kamu misalnya beli baju dinas malam gitu ya, yang seksi, terawang dan segala macam gitu ya. Itu tentu kayak upayanya kamu bikin suaminya kamu ini, kalau ini suaminya kamu ya, itu tentu untuk bikin suaminya kamu ini merasa serseran manja, serseran hot kayak gimana gitu ya sama kamu ya. Seperti kayak ada beberapa tuh mau bikin dia tuh candu sama kamu gitu. Bagus sih kalau Mari lihat kalau sudah hubungannya intim ya, udah hubungannya dalam gitu ya, ya bagus seperti itu. Jadi kamu kayak nggak mau membiarkan dia itu lengah terhadap hubungan kalian. Jadi kamu mengobok-obok perasaannya dia di sana, biar dia bisa seperti pecutan ya dari kamu untuk dia ya, biar dia tahu bahwa tanpa kamu ya, tanpa kamu akan ada kekurangan ya, dia akan merasa kekurangan dalam dirinya dia. Nah seperti itu. Jadi mau nih kamu bikin dia nggak enak hati, kamu mau mencuri perhatiannya dia dengan cara yang sedikit agak kasar ya, sedikit agak keras kayak gitu ya. Tapi bukan jahat ya, bukan yang kayak seseorang, ini aku siksa kamu. Enggak, ini bukan, ini penyiksaan, tapi penyiksaan yang enak gitu loh. Iya itu. Itu yang Mari tangkap ya, ada siksaan yang enak gitu ya, yang bikin orang tuh candu bolak-balik ingin menikmati kayak gitu ya, atau yang bikin seseorang tuh kayak yang akhirnya punya keinginan besar ya, serseran di situ ya, serseran supaya kayak cepat menjadi yang terbaik gitu ya, atau cepat nunjukin sisi yang terbaik dirinya, mengupgrade dirinya gitu ya, biar datang ke kamu sebagai pasangannya kamu.
Kadang-kadang kan gini ya, dikasih gula-gula, tapi untuk mendapatkan gula-gula ini kamu harus bersikap baik ya. Nah, kira-kira gitu ilustrasinya. Inilah, kalau kamu dengan aku, ini yang kamu dapat, gitu ya. Ditawarkan sama dia, dibiarkan dia mencicipi, dibiarkan dia menikmati. Tapi, nah kalau kamu mau ini berkelanjutan, sikap baikku, sikap manisku, sikap manjaku, sikap menyenangkanku, maka kamu harus menjadi pribadi yang layak untuk mendapatkan itu. Mari rasa ada challenge-nya kamu yang seperti demikian, gitu ya. Tapi kalau kamu ini posisinya masih PDKT, lagi-lagi harus mari kenakan di semua model asmara ya. Kalau kamu masih PDKT sama dia, gitu ya posisinya, mungkin kamu akan terang-terangan nunjukin, ada si itu yang seneng sama aku, ada si itu yang suka sama aku, kayak gitu ya. Atau kamu kayak tunjukin bahwa aku mencintai diriku untuk saat ini, aku merawat menjaga diriku untuk saat ini. Nah seperti itu ya, tidak mudah aku akan mengatakan iya kepada permintaannya kamu, pada ajakannya kamu, tidak mudah. Nah seperti itu, kamu harus menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, ya, pribadi yang gigih untuk mendapatkan aku. Nah demikian, memang mau kadang-kadang kamu memanas-manasi dia, tapi caranya kamu memanas-manasi dia ini memang mari lihat lumayan sukses ya, lumayan berhasil setidaknya untuk saat sekarang. Oke, baik. Kita tarik ya energi berikutnya, nggak usah disusun. Kita tarik energi berikutnya. Apakah ketertarikan pada dirimu masih akan hadir? Ini kita katakan saja lah ya. Dalam tarikan energi dalam 2-3 bulan berikutnya ya, sejak kamu menemukan video ini, apa yang berikutnya akan terjadi di sini, apa berikutnya akan terjadi. Oke, ada the sun di situ reversal, kemudian ada 9 of cup reversal, ada ace of wand, kemudian ada kartu dari the fool, dan kemudian di situ ada energi dari 4 of wand ya. Kemudian mari akan tarik di situ energi dari 7 of swords, kemudian 2 of swords, dan kemudian di situ ada kartu dari the empress reversal, dan kemudian di situ ada energi dari 8 of pentacles. Sebentar, mari perhatikan dulu ini energi ya. Oke. Oke, baik. Tunggu dulu, biar untuk memastikan ya. Oke, di sini. Ini apa ini? Klarifikasi the fool. Oke. Klarifikasi the empress. Ya. Oke, jadi kok kayaknya untuk 2-3 bulan berikutnya dari sejak saat ini, ya. Ini mari tangkap, mungkin kamu mulai sudah lebih mengerti ya, mulai sudah lebih mengerti tentang nyamannya kamu itu gitu ya, kemana, dengan siapa, kayak gitu ya. Dan ini nampaknya kamu nanti itu yang saat ini kamu mungkin agak pasif ya untuk urusan asmara, di urusan percintaan gitu ya. Hanya kamu aktif kepada dirinya kamu sendiri ya, kepada perintilan-perintilan tentang dirinya kamu sendiri. Nah, nanti 2-3 bulan berikutnya, mari lihat kamu kayaknya ada take action di sini. Kamu kayaknya ada seseorang yang menawarkan sesuatu yang lebih asik ya daripada dia. Nah, di situ ya. Nah, mungkin kamu memang agak terusik dengan kehadiran seseorang ini untuk sekarang, terutama kalau ini posisinya masih PDKT gitu. Dan nanti akan ada yang lebih menarik perhatiannya kamu nampaknya daripada si dia ini. Nah gitu ya, kalau untuk hubungannya masih hubungan PDKT, nampaknya ada yang lebih menarik daripada dirinya.
Nah gitu ya. Kok kayaknya kamu akhirnya ngerasa memang kamu sudah nyaman dengan seseorang ini. Kamu sudah nyaman dengan dia. Kamu kayak happy banget dengan dia gitu ya. Kamu kayak mulai memang menerima seseorang ini hadir dalam hidupnya kamu gitu ya. Bahkan ini kan kamu kan orangnya kan ramah ya, nice gitu ya. Jadi kalau posisi PDKT itu barangkali akan banyak di 2-3 bulan dari saat ini akan banyak aktivitas-aktivitas yang akan menjadi memori indah ya tentang dirinya dia gitu. Namun walaupun demikian, mungkin di situ kamu tuh yang apa ya, mau punya situasi yang baru dengan si seseorang ini gitu. Dan situasi yang baru ini adalah situasi yang kamu anggap ini nih partner yang paling oke. Ini nih hubungan yang paling aku harapkan gitu ya. Ini hubungan yang paling aku butuhkan. Nah, seperti itu. Jadi kamu agak mulai udah aku mau melakukan pengejaran ini. Gitu ya. Aku mau ngejar seseorang di situ. Aku mau lebih intens dengan seseorang. Nah, di sana ya, aku mau lebih intens dengan seseorang. Dia ada, aku biarkan dia tetap ada dalam hidupnya aku, gitu ya. Tetapi aku akan lebih terfokus kepada dia itu, orang lain, gitu ya. Atau ini tidak orang lain, tapi ini bisa untuk 2-3 bulan berikutnya kamu akan ada project baru, gitu ya. Kamu akan ada aktivitas baru lah, pokoknya seperti itu. Kamu akan ada aktivitas baru, gitu ya, dan itu cukup menyita perhatiannya kamu. Nah, di sana. Tapi kamu ya bukannya nge-close diri dari dia, bukannya kamu menutup diri dari dia, kamu biarkan dia ngider-ngider di hidupnya kamu. Kamu biarkan dia menjelajahi hidupnya kamu gitu ya. Kamu biarkan dia tetap menjadi bagian dari hidupnya kamu. Nah, tapi kamu itu tadi fokusnya kepada hal-hal yang sesuatu yang menarik perhatian kamu itu. Nah, di situ ya. Nah, tapi begini, walaupun mungkin kamu ada tarikan, ada sesuatu yang menarik perhatiannya kamu, tapi kok kayaknya hubungan kamu dengan dia ini tuh lihat makin enak ya. Ini bisa makin asik nih hubungan kamu dengan dia. Nah, gitu. Ya. Mungkin makin agak terbuka nih kamu dengan dia, karena nampaknya hidupmu akan semakin bergairah nih untuk di 2-3 bulan berikutnya, dan itu berdampak juga kepada relationship kalian. Ada kan yang kayak gini tuh ya, kamu punya sesuatu target yang baru, kemudian kamu menyisihkan dia dari hidupnya kamu kan, ada yang seperti itu kasus. Nah, tapi ini enggak. Justru makin seneng kamu, makin happy kamu, makin semangat kamu akan aktivitas baru ini. Ini terasa makin enak dengan dia karena ada percakapan baru, ada topik-topik baru di situ gitu ya. Kamu namanya orang bahagia ya, makin banyak tenaganya kan, makin banyak energinya kan. Jadi yang seperti yuk jalan kemana yuk coba ke situ yuk coba begini yuk, coba begitu yuk, gitu loh. Kalau orang happy itu kan nggak habis-habis itu energinya ya. Nah, jadi kamu share kepada dirinya, kamu cerita tentang pengalaman-pengalamannya kamu sehari ini gitu ya, dan itu bikin hubungan kalian menjadi lebih enak, membuat hubungan kalian jadi lebih asik di situ gitu ya. Nah, namun seseorang ini kalau mari lihat yang nampaknya dia itu selama ini atau katakanlah untuk saat ini seperti yang aku nunggu kamu, aku dengan kamu, aku gini gitu ya. Dia pun nampaknya sedang tertarik kepada seseorang juga gitu ya. Kalau mari lihat, ini bisa dia tertarik pada seseorang juga. Ada seseorang yang nampaknya bikin dia jatuh hati gitu ya.
yang nampaknya bikin dia tuh tertarik hati, tapi dia nggak akan ngomong ini sama kamu. Gitu. Mungkin untuk 2-3 bulan berikutnya ini, walaupun misalnya di momen itu kamu sedang semakin terbuka kepada dia, bisa dia nanti agaknya kurang ini ya, apa namanya itu, berubahlah, pokoknya berubah, agak landai energinya dia untuk di 2-3 bulan ya pada kamu. Yang tadinya itu kan semangat ya, kamu harus jadi istri, kamu harus jadi suami gitu ya, tadinya semangat, udah aku walaupun capek, lelah, bagaimanapun aku harus dengan kamu, kan gitu dia. Nah 2-3 bulan ini agaknya mulai lain ini. Kalau mari lihat pikirannya dia yang tadinya tertuju hanya padamu saja gitu ya. Nah ini agaknya terpecah nih pada yang lain, tapi ingat dia tuh nggak akan ngomong sama kamu, dia nggak akan bilang sama kamu, bahkan dia akan simpan itu dalam dirinya ya, dalam pikirannya. Dia nggak akan biarkan kalau kamu tuh tahu ya bahwa dia ada minat pada orang lain di situ. Memang belum besar gitu ya, belum besar dia minat dia pada yang lain itu, tapi nampaknya ya memang agak makin hangat situasi hubungan kalian nanti ya, bukan panas ya tapi hangat. Kok makin, tadi seperti Mari katakan, kok makin enak nih hubungannya gitu kan. Nah, namun ya tadi agak lebih rilaks dia nanti. Yang tadinya kamu dijadikan target ya, mesti didapatkan dalam waktu dekat gitu ya, yang diimpi-impikan 100% ya, tujuan dirinya itu padamu. Nanti ini berkurang ya, turun ke 60%, maksimal 70% gitu ya, 60% di sini, maksimal 70%. Hanya segitu saja nanti, kemudian fokusnya dia kepada kamu. Dan kemudian 30% lagi, ini kalau Mari lihat mulai terbuka juga pada kemungkinan cinta yang lain di sana. Nah seperti itu ya. Dan nanti ini kalian sama-sama sibuk, ini bisa gitu ya, sama-sama sibuk juga, atau dia ini bisa lebih sibuk nanti daripada kamu gitu. Selama ini kok kayaknya banyak waktu luangnya dia untuk high-in kamu ya, banyak waktu luang untuk dia habiskan di rumah dengan kamu. Nanti ini dia bisa memang juga sibuk pada pekerjaannya dia, atau apalah aktivitas-aktivitasnya dia ya, apakah itu hobi, pekerjaan, atau studi, atau apapun itu ya. Nanti dia akan membagi diri juga, yang tadinya banyak untuk kamu dibela-belain, disempat-sempatin, bahkan ada beberapa hal yang dia tunda untuk chatting kamu, untuk teleponan sama kamu, untuk ngajak kamu jalan dan segala macam. Nah sekarang dia nggak ada penundaan di situ gitu ya. Mungkin untuk nanti kamu bisa agaknya, loh mana ini dia biasanya chatting 3 kali dalam 1 hari, kok ini cuma 1 kali 1 hari ya. Nah bisa jadi nanti kamu akan sadar di situ, akan sadar ya, atau nanti kamu akan lihat lah. Nah tetapi walaupun ketika kamu melihat itu, mungkin itu kayak udahlah nggak ada masalah gitu kan, karena Mari nggak ada di sini kayak keresahannya kamu gitu. Kalaupun ada, itu hanya sedikit sekali dan tidak mengganggu sebegitu dan akhirnya membuat sebegitu kacaunya hidupnya kamu, enggak di situ ya. Nah ya, tapi mungkin kamu akan notice hal-hal yang demikian gitu ya. Nah lagi-lagi kita masuk ke melihat situasinya dia tadi, agaknya sedikit berubah dengan kamu. Nah gitu ya, agaknya ini butuh untuk healing dulu dia nih kan, karena apalagi posisi sekarang tuh kan 9 kayu tadi ya, itu kan sudah dekat titik klimaks, posisi stres, posisi apa gitu ya, titik klimaks, ingin memiliki, ingin mendapatkan. Ini masuk ke energi bulan, mulai tenang, mulai agaknya melandai di situ ya energi dia ke kamu. Tapi ya lagi-lagi masih enak kok
seharusnya masih enak gitu ya. Dan ya kalau ada seseorang yang pikirannya atau aktivitasnya dia hanya kita aja, itu juga kan kok agak gimana gitu ya. Nah, namun untuk 2-3 bulan berikutnya dia mulai memfokuskan dirinya dia tadi, kata Mari, pada pekerjaannya, bisnisnya atau apapun itu gitu ya. Dan ada yang beberapa di sini mulai melihat minat asmara lain di luar sana gitu. Tapi ketika dia melakukan itu, kalau ini posisinya PDKT ya, tentu dia kayak yang berharap semoga walaupun aku tiba-tiba merasa tertarik pada orang lain, dan apabila nanti aku memprogres orang yang lain itu, semoga itu nggak ada dampak buruknya untuk koneksi kita ya. Nah, di sana dia. Semoga kamu nanti support ya kalau ternyata aku lebih sukses pada yang lain daripada dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Semoga aku lebih sukses. Kalau nanti aku lebih sukses akan minat asmaraku pada yang lain, di situ kamu datang untuk nge-support aku gitu. Jatuhnya kamu tuh nggak marah-marah, jatuhnya kamu tuh nggak kecewa gitu ya. Karena tadi mungkin dia pun akan melihat kamu, ya udahlah, jangan-jangan memang agak sulit dapetin kamu ya. Di 2-3 bulan berikutnya mungkin datang pemikiran yang seperti itu. Kamu juga sudah enjoy dengan dirinya kamu sendiri. Ya sudahlah, aku nih kan sedang mencari hubungan yang serius nih, hubungan masa depan nih gitu ya. Memang sih nggak buru-buru mau nyari hubungan masa depan, tapi keinginan untuk mendapatkan kamu ya besar saat itu. Tapi kalau untuk terburu-buru harus dengan kamu, kayak gimana bilangnya ya, minat untuk mendapatkan kamu besar. Nah seperti itu ya. Tapi kemudian bisa dia lihat bahwa oh kamu belum siap dengan dia, ya, kamu belum siap bersama dia untuk membangun hubungan yang serius. Ya sudah, aku cari di tempat yang lain. Aku membuka diri pada pria atau wanita lain di luar sana. Tapi aku sebisa mungkin gak akan tunjukkan bahwa ya berkurang energiku padamu, berkurang keantusiasanku padamu. Aku nggak mau tunjukkan itu gitu ya. Kamu nggak boleh tahu gitu, karena mana tahu besok lusa kamu lebih welcome ke aku, mana tahu besok lusa kamu punya perubahan pikiran ya, akhirnya juga masih ingin dengan aku. Situasi memungkinkan. Nah gitu. Kalau aku ngomong sekarang sama kamu, aku tertarik loh sama cewek lain atau sama cowok lain, itu kan bisa bikin kamu ilfil. Mana lagi ada kemungkinan kamu akan berubah dari yang tadinya slow aja nanggepin dia, ya agak-agak jual mahal nanggapin dia. Bagaimana mungkin kamu akhirnya semakin welcome? Bisa saja kamu di situ semakin oh ya udahlah, makin lepas gitu ya, makin kamu menjauh dari dia. Makanya dia di situ tuh diam saja, dia nggak akan tunjukkan apa yang sedang dia lakukan di sana gitu ya, biar juga nggak bikin awkward ya suasana antara kamu dengan si seseorang ini. Tapi itu tadi, membuka diri untuk minat cinta baru ada banget di sini gitu ya. Dan dia berharap bahwa apapun yang dia lakukan gitu ya, upaya-upayanya dia yang dia lakukan itu, dia berharap kamu nggak tahu. Dan kalaupun nanti kamu tahu, di situ kamu tuh support gitu ya, di situ kamu tuh seneng gitu loh, ikut seneng. Nah di sana, di situ kamu tuh seperti mendapatkan dari dia, bukannya lu kok kayak gitu ya, tapi kamu oh ya nggak apa-apa, bagus, baik. Nah seperti itu ya. Itu untuk yang PDKT. Tapi kalau ini ceritanya untuk hubungannya sudah suami istri, seneng pada yang lain ada,
gitu ya. Kalau ini hubungan suami istri, dia bisa senang pada yang lain karena dia butuh rileks di sini. Soalnya agak tegang ini pasangannya kamu, ya, agak tegang dia. Jadi seperti kayak nyari pelarian ya. Jadi kayak nerima perhatian dari orang lain, agak lebih sering bercanda dengan yang lain, seperti itu. Namanya pelarian ya, biar ada suasana santai dulu lah dalam hidupnya dia, gitu. Mungkin ini tidak jauh-jauh ya orangnya dari yang nanti dia temui di kantor ya, di toko jika dia ini pedagang gitu ya. Nggak jauh-jauh dari aktivitas rutinnya dia ya. Atau kalau ini ketemu sama cowok atau cewek di kampus gitu ya, mulai hahaha hihi dengan pria itu, wanita itu. Tapi ya lagi-lagi itu seperti kayak aku lagi butuh obat nih, aku lagi butuh agak healing sedikit nih gitu ya. Jangan tegang banget nih pikiranku, jangan tegang banget nih perasaanku ngelewatin hidup gitu ya. Mana mungkin pekerjaan juga kok kayaknya sedang menuntut fokus dirinya dia. Jadi ya butuhlah ada teman santai dulu, butuh ada teman rileks dulu di situ. Tapi dia usahakan ya, itu nggak akan mengganggu bagaimana kamu dengan dirinya. Nah seperti itu ya. Oke baik. Sekarang mari akan tarik koin ya, untuk nunjukin ini sebenarnya energi siapa sih yang ditangkap, energi kamu atau enggak sih, kan gitu ya. Nah jadi ini ada koin-koinnya berisikan inisial dan zodiak ya. Ini bisa inisialnya kamu, dan tapi juga bisa inisialnya dia, atau di sini bisa inisial kamu dan inisialnya dia sekaligus ya. Kemudian ini zodiak ya, koin-koin zodiak yang menunjukkan entah itu zodiaknya kamu ataupun itu zodiak seseorang yang kamu pikirkan untuk saat ini. Oke, baik, di sini mari udah dapat koinnya. Masuk kita ke inisial dulu, ada E di situ. Emas ya. Kemudian ada L. Lagu. Ada N. Nada. Oke, hanya 2, hanya 3 inisial ya. Masuk kita ke zodiak ya. Pisces hadir di situ. Lagi-lagi di sini Pisces. Kemudian ada Aquarius di situ, Leo hadir. Ada Sagittarius di sana. Kemudian di situ ada Capricorn ya. Kemudian ditutup oleh energi dari Aries di sini. Oke. Itu aja dulu. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.